juga pembelajarannya daring. Oke, mata kuliah kita adalah belajar dan pembelajaran. Ya, di mata kuliah ini akan membicarakan tentang teori-teori belajar. Ya, kemudian ada teori pembelajaran. Nah, teori-teori belajar itu akan terikat pada yang pertama adalah karakteristik materinya. Ya. Kemudian ada juga didasarkan pada bagaimana perilaku dari pembelajar, jadi yang belajar. Ya, sehingga sebenarnya kalau dipilah-pilah atau dikelompokkan di pemilihan secara besar, di situ ada teori belajar yang terkait dengan pahamnya behaviorisme, sehingga tingkah laku. Kemudian ada teori belajar yang sifatnya konstruktivisme atau pahamnya konstruktivisme, ada juga yang kognitivisme dan ada juga yang humanisme. Yaitu kan teori-teori sebenarnya secara umum semuanya masuk ada di sana. Nah, mata kuliah ini akan mempelajari ada yang nanti lebih spesifik, yaitu teori belajar tentang atau teori perkembangan tingkat berpikir siswa misalnya ya. Khusus ada teorinya Van Hill, misalnya itu khusus untuk geometri. Jadi apa yang ada di pikiran siswa itu dipilah-pilah, diklasifikasikan seperti apa. Kalau berpikirnya seperti ini, maka dia masuk pada levelnya ini, berpikirnya ini masuk pada level ini. Satu contoh itu yang ada yaitu pada teorinya Van Hill, khusus pada geometri. Ya, kalau teori dari perkembangan kognitif siswa, misalnya punyanya Piaget, mungkin Anda sudah pernah dan biasa mendengar. Ya, mata kuliah ini mempelajari teori itu. Sehingga nanti kaitannya dengan Anda ketika mau ngajar, ya, yaitu butuh teori belajar apa sih yang cocok karakteristik materi seperti ini dan karakteristik peserta didik seperti ini. Nah, akhirnya melihat yang seperti itu. Ya, misalnya untuk anak SD, biasanya mikir, anak SD itu menurut teori Piaget tingkat perkembangan berpikirnya masih masuk operasional konkret atau konkret. Maka teori belajar mana yang pas kita pakai? Misalnya, apakah teori belajarnya Brunner? Di sana ada tahap-tahap belajarnya, ada yang enaktif, ikonik, simbolik, misalnya seperti itu. Ya, akhirnya, kalau gitu kita kemas seperti apa pembelajarannya. Ya, itu gambaran singkat dari mata kuliah kita, yaitu belajar dan pembelajaran. Ya, intinya adalah seperti itu. Barangkali kalau nanti ini lebih jauh, Anda ingin melakukan penelitian, kayak apa sih isu-isu dalam pembelajaran matematik yang pas ya, teori belajar dipakai guru-guru itu seperti apa? Apakah itu cocok atau enggak? Misalnya yang seperti itu. Ya, jadi ini merupakan satu pengantar untuk mata kuliah ini. Oke, kalau di LMS Pak Edi sudah menyiapkan ya, di situ materi-materinya apa saja. Misalnya ada teori belajar Pavlov, ya, Bandura, Ausubel, Skinner, Thorndike, Vygotsky, ya, ada Brunner, kemudian ada Gagne, Dean, ada Van Hill dan yang lain-lain ya, misalnya Piaget. Nah, ini semua informasi Anda bisa cari, bisa lacak ya, dan itu cukup banyak. Nah, oleh karena itu, nanti dalam perkuliahan kita ini Anda lebih banyak memburu dan mencoba menuangkan ya, dikemas di makalah. Mungkin kalau tanya makalahnya kayak apa, yang penting memuat informasi tersebut. Syukur nanti harus ada ditambahi terkait contoh aplikasinya. Ya, misalnya teori belajarnya Brunner. Yang inaktif itu kayak apa sih? Anda berikan satu contoh. Yang ikonik itu seperti apa sih? Kemudian yang misalnya simbolik seperti apa? Ya, satu contoh seperti itu. Sehingga kita punya gambaran bagaimana ya itu nanti teori
diimplementasikan di pembelajaran matematika. Intinya seperti itu. Kalau Jin yang teorinya terkenal dengan apa? Yaitu dengan permainan. Yang permainan dengan, ya misalnya dengan menggunakan aturan yang kayak apa sih kalau dalam pembelajaran. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Sehingga ada contoh konkretnya dalam pembelajaran matematika. Jadi yang seperti itu yang akan dipelajari pada yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kemudian mungkin Anda merasakan melakukan perenungan, refleksi dengan apa yang pernah Anda lakukan ketika belajar. Boleh di SD, SMP maupun SMA atau yang sederajat ya. Itu kok saya dulu belajarnya gini, apa benar ya? Itu teorinya ini. Nah, itu boleh Anda ungkapkan, Anda coba tampilkan, sajikan. Kemudian mungkin teman-teman yang lain mencoba mengkritisi, oh enggak, teori yang Anda pakai mestinya kalau yang Anda alami seperti itu adalah inilah, misalnya yang seperti itu. Ya, sehingga nanti membuat makalah yang ditugaskan, ini Pak Edi sudah menyiapkan ya. Harapannya ini nanti ada 2 tugas. Tugas 1 yaitu sebelum MIT sampai dengan MIT, tugas 2 setelah MIT. Ya, sehingga dalam kelompok itu agak banyak sehingga terjadi suatu diskusi. Oke, nah, jadi itu saya sebagai pengantar, Pak Edi mungkin akan menampilkan ya tugas pertama meliputi apa saja, nanti dibagi kelompok, apakah kelompoknya mungkin membagi secara sendiri atau mungkin Pak Edi sudah menyiapkannya sehingga ya apakah mungkin minggu depan sudah bisa kita mulai untuk kelompok pertama menyajikan hasilnya. Jadi nanti yang web ya itu gampangnya makalah lengkap ya itu dimuat di LMS, demikian juga untuk PPT. Nah, PPT-nya disajikan ketika presentasi. Ya, nah, PPT ketika presentasi ya setidaknya itu paling lambat ya kalau saya meminta 1 hari sebelum presentasi. Ya, misalnya ini pas hari Senin, ya, misalnya kemarin paling enggak kemarin jam 18 itu sudah terupload sehingga teman-teman yang lain sudah bisa mencermati apa sih materi yang akan disajikan. Sehingga nanti di situ ketika presentasi itu kita akan bisa mencoba diskusi berdasarkan paham itu atau mungkin ada kelompok yang lain mencoba melengkapi di bahasannya tersebut. Ya, silakan yang seperti itu. Mungkin setelah itu Anda memperbaiki kalau memang ya katakan ada yang perlu diperbaiki. Jadi tambahan-tambahan suplemen dari makalah yang telah Anda buat, ada suplemennya berdasarkan masukan teman-teman atau pemantapan untuk ya meyakinkan materi tersebut. Ya, yang seperti itulah rencana kegiatan kita. Oke, silahkan monggo Pak Edi mungkin ada sudah dibagi kelompok atau belum? Kalau enggak mungkin materinya apa saja mungkin bisa di-share ya. Gitu. Enggak Pak Edi. Terima kasih Pak Nadri. Suara saya cukup terdengar ya? Oke, jelas Pak. Oke, terima kasih. Tadi belum sempat memperkenalkan diri. Jadi yang barusan itu adalah Prof. Gunardi. Beliau adalah dosen saya ketika saya kuliah tahun 89 dulu. Beliau adalah Pak Nardi dengan Pak Nazar dulu satu angkatan nggih Pak Nardi? Lebih dulu Pak Nasar, Pak. Oh, lebih dulu Pak Nazar. Jadi Pak Nardi, kemudian Bu Titi, Bu Dina adalah rata-rata yang menjadi dosen itu adalah murid-murid beliau atau mahasiswa-mahasiswa beliau. Saya sendiri adalah Edi Wiharjo. Kami berdua adalah tim, ya, tim dalam mengajar mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, secara singkat hari ini adalah pengantar, ya, atau biasa dikatakan untuk menyepakati kontrak kuliah apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan. Jadi yang pertama adalah poin-poin ya. Yang pertama adalah Zoom. Zoom ini sudah saya setting berulang. Jadi
cukup satu link untuk digunakan selama perkuliahan. 16 kali tatap muka ke depan, jamnya 14.20 ya, tapi saya buka tadi itu 10 menit sebelum. Cuman saya lupa tadi settingnya seharusnya auto admit, jadi setiap yang masuk tidak perlu nunggu dulu di ruang tunggu, jadi bisa langsung masuk. Jadi minggu depan kita akan seperti itu. Yang kedua adalah presensi. Jadi berbeda mungkin dengan di sekolah. Kalau dulu presensi itu harus dipanggil satu persatu oleh Bapak atau Ibu guru. Sekarang Anda cukup scan barcode. Gimana caranya? Ketika Anda masuk ke sister atau jin, kemudian di sana nanti ada sekitar 9, di mata kuliah itu ada sekitar 9 icon sebelah kanan. Ada link MMP, ada link Zoom, kemudian ada salah satunya adalah barcode-nya atau QR code. Nah, Anda klik di situ, nanti akan muncul barcode. Tetapi memang barcode itu baru aktif ketika jadwal perkuliahan itu sudah pas. Jadi kalau misalkan tadi dimulai pukul 14.20, 14.19 itu belum bisa. Nah, untuk yang barcode Anda scan dari aplikasi Student for SFL ya. Jadi Anda scan dari kehadiran, kemudian scan, nanti akan otomatis tercatat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama Zoom, kemudian yang kedua presensi. Yang ketiga, saya berharap ada kemungkinan begini. Komunikasi itu kalau di MMP atau di sister atau ini kan tidak real time. Jadi kita mengakses MMP itu biasanya menjelang perkuliahan. Maka sebaiknya dibentuk grup WA. Kenapa? Karena WA itu biasanya sering kita tengok. Jadi silahkan salah seorang, mungkin koordinator atau siapa, membentuk grup kemudian mengundang kami. Saya dengan Prof. Nardi. Ya, jadi grup WA. Jadi nanti kita mungkin bertanya format makalah atau yang lain bisa di grup itu. Jadi misalkan kami belum sempat menjawab, mungkin ada di antara teman-teman Anda yang bisa menjawab. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian tadi sudah disampaikan bentuk tagihan, ya, tagihan dari perkuliahan ini ada dua. Jadi yang pertama adalah makalah. Jadi makalah itu dalam format Microsoft Word ya. Jadi lengkap, dituliskan. Kemudian yang kedua adalah slide presentasi. Slide presentasi ini akan dipaparkan masing-masing kelompok pada hari yang sudah terjadwal. Nah, jadi ada dua. Kemudian di mana bentuk makalah, Anda coba hunting ya ke kakak tingkat, ya, cutting ya. Itu gimana sih panduan kalau memang belum dapat ya, panduan penulisan karya tulis ilmiah yang khusus atau gaya selingkungnya di UNED. Anda cari aturan-aturannya gimana, karena masing-masing perguruan tinggi itu berbeda. Itu dinamakan dengan gaya selingkung, bukan selingkuh ya. Selingkung itu satu lingkungan. Jadi misalkan kertas yang digunakan apa? Ampat, kemudian tepian, ya. Tepi kiri, tepi kanan, tepi atas, tepi bawah itu berapa? Ya, biasanya 4433. Nah itu semuanya, font yang digunakan apa? Ya. Nah Anda pelajari itu, sehingga nanti ketika Anda mengajukan makalah itu tidak terlalu banyak yang perlu direvisi. Ya. Kemudian penyajian makalah itu coba Anda pada intinya ya memuat, kalau dalam teori jurnalistik itu ada 5W 1H ya. Jadi 5W itu who, what, when, where, ya, why, kemudian how.
Ya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi memuat semuanya. Ya. Kalau aturan apa namanya penulisan makalah ilmiah, ya, ada dikenal dengan IMRAT. Jadi IMRAT itu dari I-nya introduction, kemudian method, introduction itu pengantar, yang kedua method itu metode, kemudian result itu hasil, A-nya N, kemudian D-nya itu discussion atau diskusi. Ya. Jadi ada searching, ya, Anda bisa tanya sama kata singkat, di mana format makalah yang khusus di UNED. Kemudian ya tadi sedikit sebelum pembagian kelompok, jadi sedikit memberikan gambaran umum kenapa sih kita perlu belajar tentang belajar dan pembelajaran. Di situ disampaikan tadi banyak ahli yang sudah merumuskan apa atau pengertian dari belajar, pengertian dari pembelajaran. Kalau secara singkat, kira-kira adalah untuk menghindari kita melakukan kesalahan. Ya, satu contoh misalkan begini, tadi Pak Nadi menyampaikan anak SD itu ada tahapannya dari umur sekian sampai sekian, dia masih berpikir, ada konkret, kemudian ada abstrak, ya abstraknya agak tinggi. Nah, konkret itu begini maksudnya, kalau Anda mengajari adik ya atau ponaan, konkret itu adalah benda yang nyata. Jadi kalau misalkan ketika menyampaikan 1 ditambah 2 sama dengan berapa, itu tidak bisa langsung angka 1 ditambah 2, tidak, tapi berikan benda yang konkret. Contohnya apa? Buah misalkan, buah jeruk 1 buah kemudian ditambah 2 jeruk. Nah, itu bisa dijumlahkan. Itu salah satu. Sehingga itu akan menghindarkan kita dari stres ya. Ajar adik atau ponakan, ini kenapa sih kok nggak bisa-bisa ya? Nah, itu tadi. Jadi menurut ahli, tahap berpikir anak SD awal itu masih konkret, jadi nggak bisa dipaksakan untuk berpikir secara abstrak. Jadi kalau sudah 1 ditambah 2 itu sudah. Kemudian tadi disampaikan juga ada simbolik, ikonik ya, itu awalnya tadi benda, kemudian baru digambarkan dengan icon ya. Jadi icon itu misalkan jeruk itu dilambarkan dengan lingkaran, kemudian 1 lingkaran ditambah 2 lingkaran ya. Jadi kira-kira itulah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian pembagian kelompok. Jadi saya terakhir mengakses ada 30 peserta. Ya, 30 peserta. Kemudian pertemuan 1 semester itu 16 kali tatap muka ya, yang terjadwal. Dikurangi UTS dengan UAS, maka akan tersisa 14. Ya, 14 tatap muka. Kemudian dikurangi hari ini berarti tinggal 13. Nah, karena di silabus disampaikan ada 15 materi, maka saya bagi tetap 15 materi, tetapi nanti ada hari di mana dalam 1 hari itu bisa lebih dari 1 kelompok yang tampil. Ya. Jadi mungkin yang gampang-gampang minggu depan hanya membahas tentang gambaran umum, maka nanti tampilnya bisa 2 kelompok. Ya. Nah, pembagiannya begini, saya screen dulu. Ya, sudah tampil ya.
Jadi akan ada dua tugas, tugas pertama dan tugas kedua. Tugas kedua. Nah, nanti akan saya share, tetapi paling tidak saya berikan gambaran secara umum ya. Tugas pertama ini terdiri dari 7 kelompok atau 7 bagian, 7 bahasan. Semuanya tentang teori belajar dari sejumlah ahli. Kemudian pembagian kelompoknya karena terdiri dari 7, maka 7 kali 4 itu kan 28 ya. Maka akan ada 2 kelompok yang 5, lebih dari 4 ya. Jadi kelompok ke-5 dan kelompok ke-7. Kenapa saya tambahkan 2 orang ini di sini? Karena teorinya cukup banyak ya. Ini teori, kalau yang lainnya kan 2 orang ya. Teori Gestalt dan Dean, kemudian ini 3, maka saya tambahkan. Kemudian untuk yang kelompok ke-7, kenapa ditambahkan ke sini? Nah ini kebetulan Prof. Nardi ini pakarnya di bidang Van Til, banyak penelitian beliau tentang, betul ya Prof ya? Kebetulan aja Pak. Jadi mungkin nanti kita bahas lebih detail di bagian ke-7. Nama-namanya sudah ada. Yang perlu Anda lakukan setelah menerima file ini adalah membagi diri. Ya, 4 orang atau 5 orang dalam satu kelompok itu menentukan siapa yang menjadi koordinator, berbagi tugas, siapa yang kebagian untuk berburu referensi, ya, siapa yang nulis dan lain sebagainya. Jadi intinya begitu. Kemudian ini sebagian saya berikan referensi. Saya menggunakan Wikipedia karena yang teringat oleh saya adalah Wikipedia. Tetapi ada beberapa orang ya yang kurang suka menggunakan Wikipedia. Kenapa? Karena Wikipedia itu bisa diedit oleh banyak orang. Tapi tentu saja dia harus orang yang verified atau terverifikasi. Jadi definisi atau apapun konten yang ada di Wikipedia itu bisa berubah kapanpun. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan acuan. Nah di Wikipedia itu nanti kalau Anda klik di bagian bawah itu ada referensi. Referensi dari kumpulan penulis ya. Itu silakan dibaca lebih lanjut. Kemudian yang kedua, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi mata kuliah yang tugas kedua ini bahasannya beragam. Ya. Karena tadi sudah berkurang 1 pertemuan awal, kemudian 7, maka tersisa 8. Nah 8 ini kalau kita bagi ke 30 orang dibagi 8, maka nanti ada 1 kelompok yang hanya kebagian 2 orang, lainnya 4. Ya. Nah, kelompok yang mana? Nah, ini saya berikan yang paling bawah, yang ke-8. Kenapa? Karena menurut pendapat saya ini relatif lebih sedikit ya bahasanya. Jadi membahas tentang problematika kegiatan belajar mengajar di sekolah. 2 orang. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari pembagian kelompok? Atau masih belum punya gambaran tentang materi? Oke, ada 2 istilah, belajar dengan pembelajaran. Coba masing-masing ini aktif ya, memberikan komentar ya. Saya mau nanya, belajar dalam pandangan atau menurut pendapat Anda itu apa? Ya, 1 atau 2 orang.
Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau nanya. Prof. Nadi tadi menyampaikan proses ya, proses dari perubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, dari tidak bisa menjadi bisa. Saya mau nanya, pernah nonton acara sulap di mana seorang korban atau peserta gitu ya dihipnotis dari awalnya tidak bisa bahasa Inggris, kemudian dia fasih mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Apakah itu termasuk belajar atau tidak? Bukan, Prof. Karena? Tidak ada prosesnya. Oke, diingat-ingat ya. Jadi yang seperti itu bukan ya. Kemudian kata kuncinya adalah sadar. Jadi kalau dia melakukannya tidak sadar, ya, jadi upaya sadar. Jadi kita seseorang yang belajar itu dengan kemauannya sendiri itu melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, kalau awalnya dia tidak bisa berbohong misalkan. Kemudian setelah dia melakukan beberapa kali upaya, dia bisa berbohong. Apakah itu dikatakan belajar? Iya. Iya. Yang lain ada yang jadi perubahan tingkah laku kan dari awalnya nggak bisa berbohong, kemudian menjadi bisa berbohong. Belajar atau tidak? Belajar, Prof. Belajar, Pak. Belajar. Yang Prof hanya Pak Nasdi loh ya. Maaf, Pak. Ya, jadi begini. Belajar itu sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang positif dan aktif. Ya. Jadi kalau berbohong itu positif atau tidak? Tidak. Negatif. Negatif. Negatif, Pak. Tidak bisa dikatakan proses belajar. Kemudian satu lagi, kembali ke contoh yang tadi gitu ya, yang contoh di hipnotis itu. Tadi kan upaya sadar ya kata kuncinya. Kata kunci yang kedua adalah keterampilan atau pengetahuan itu sifatnya menetap, ya permanen. Artinya kalau dia bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, seterusnya setelah itu dia bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau proses tadi dihipnotis itu kan sesaat setelah dihipnotisnya selesai, maka dia bisa lagi tidak ngomong bahasa Inggris? Tidak. Tidak bisa, Pak. Yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai proses belajar. Itu beberapa ya. Jadi upaya sadar, kemudian positif dan aktif, dan yang ketiga adalah permanen sifatnya ya. Oke, cukup mungkin semua yang kita sampaikan tadi ini nanti akan saya share di MMP ya. Silakan Anda. Oh ya, batas waktu pembagian. Prof. Nadi mungkin begini, Prof. Kalau kita beri deadline masing-masing H-1 gitu ya. Misalkan yang minggu depan kelompok 1 gitu ya. Yang mengumpulkan hanya kelompok 1 mungkin kurang adil. Jadi nanti akan enak yang kelompok 2 dan seterusnya karena mengerjakannya lebih lama. Jadi kita barengkan aja, Prof. Jadi
semua kelompok mengumpulkan hari Minggu tanggal 29 ya. Sabtu 28 ya. Waktunya pukul berapa, Prof? 16. 18 atau 16? Enggak, 18 nggak apa-apa, Pak. Oke, 18. Jadi semua ya, semua kelompok mengumpulkan pada hari Minggu 29 Agustus maksimal atau sebelum pukul 18 supaya ada waktu. Ya, ada 2 tagihannya. Makalah dalam bentuk file Microsoft Word, kemudian slide presentasi dalam bentuk atau format file PowerPoint. Jumlah slide dengan jumlah halaman gimana, Prof? Ada batas minimal? Bebas aja lah. Oh, nanti kan kita nilai gitu aja, wes. Jadi intinya dinilai. Kalau kepengen nilainya bagus, Ya. banyak mungkin. Tapi sebanyak mungkin nanti spasinya jangan besar-besar ya. 22, kemudian fontnya dibuat 14 gitu. Enggak ya, tetap sama ya 12. Fontnya 12, kemudian spasinya 1,5. Ya, sesuai dengan ketentuan. Itu mungkin, Prof. Oke. Mungkin gini, kalau ada revisi atau tambahan, jadi bisa disampaikan tambahan revisinya ketika presentasi. Ya, di sana ada tambahan-tambahan apa? Setelah direnungkan kok, oh iya ada yang kelewatan ini. Mungkin diinsertkan di PPT-nya yang akan dipresentasikan. Boleh seperti itu. Ya, hingga menunjukkan itu tadi sudah diunggah di LMS, tapi ternyata dalam perjalanan kok ada sesuatu menemukan yang lebih boleh. Nanti itu nanti ya nilainya akan ada tambahan yang seperti itu. Ya tadi dibatasi oleh Pak Edi, berarti minggu depan itu minggu itu sudah semuanya gitu, supaya adil ya. Oke. Oke, mungkin itu Pak. Mana ada pertanyaan dari Anda? Ya, alhamdulillah hadir semua ini tadi saya cek. Hari pertama ini, Prof. Jadi Iya. perubahan kultur dari SMA ke perguruan tinggi masih. Jadi ini lebih banyak Anda yang aktif dan seperti mata kuliah ini dibaca itu aja Anda paham, ya nggak susah, ya gitu. Sehingga kalau ini tugas nggak menurut saya era sekarang memberi informasi, apalagi Pak Edi tadi sudah diberikan satu linknya itu sebagai pancingan, namun tidak terikat itu saja. Anda punya tambahan yang lain silakan, ya itu jauh lebih bagus. Nanti jangan lupa tetap daftar pustakanya dilampirkan di webnya ya, kemudian di PPT-nya tentunya ya kira-kira poin-poin namanya PowerPoint ya, berarti poin-poin makalah itu seperti apa. Oke? Banyak PowerPoint nanti. Iya, itu. Monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Semua, tapi kok untuk ini model makalahnya ya yang jelas ya ada katakan bagian awal itu sopose yang nulis begitu ya. Kemudian ya silakan kalau ada pengantar pengen menyampaikan ya terkait dengan apa isinya, pengantar atau prakata silakan. Nah, kemudian di situ ada pendahuluan, pasti ada apa sih, yaitu merupakan pertanyaan apa sih yang akan dibahas, meliputi apa sih, misalnya apa sih teori belajar Thorndike, apa karakteristiknya, misalnya seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan di bab 1 pendahuluannya. Nah, kemudian baru nanti uraian dan itu, kemudian ada lagi yang terakhir, contoh implementasinya. Nah, seperti itu. Ya, setidaknya 3 poin itu ada di makalah Anda. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tadi disampaikan Pak Edi, coba gunakan pedoman penulisan karya ilmiah UNED. Ya, seperti itu. Ini sudah mulai berlatih ya. Anda berlatih untuk membuat satu tulisan, tapi ada panduannya. Pedoman karya tulis
PPKI ya, karya tulis ilmiah di Universitas Jember. Barangkali bisa Anda unduh lah. Sehingga sekaligus nanti ya di situ belajar bagaimana katakan jarak spasinya ya. Kemudian bagaimana tadi margin kiri, atas, kanan, bawah misalnya ya. Spasi berapa, font size-nya berapa, itu sekaligus di sana. Oke ya. Kemudian cara merujuk bagaimana ya. Misalnya menurut Gagne ya dalam kurung tahun berapa, halaman berapa kalau memang itu ada halamannya. Kemudian yang dimaksud dengan belajar adalah bla 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 bla, misalnya seperti itu. Oke ya, itu sudah Anda mulai sehingga nanti terbiasa ketika membuat suatu rencana penelitian atau juga penelitiannya, laporannya dalam bentuk skripsi. Oke, ya di sinilah mulai belajar. Kemudian sekaligus dalam membuat kalimat, ya di situ ini karena karya ilmiah sehingga bahasanya harus bahasa ilmiah, bukan bahasa komunikasi, bukan bahasa gaul. Ya, bedakan. Tetapi ketika Anda menyampaikan boleh, bahasanya bahasa gaul boleh. Tapi dalam tulisannya, baik Word maupun PPT harus tetap bahasa ilmiah. Ya, di situ berarti Anda sudah mulai belajar, katakan menulis skripsi. Kalau sudah terbiasa, nanti nggak asing dalam menulis skripsi maupun proposal. Ada satu Silakan orang kalau ada pertanyaan. PSN Fanaya. Pak, saya mau tanya, untuk pengumpulan tugasnya ini lewat mana? Gitu? Saya jawab ya, Prof. Jadi nanti di MMP pada pertemuan kedua, jadi topik 1, topik 2, saya berikan slot ya, ada tempat untuk mengumpulkan. Tetapi karena ada 30 mahasiswa, bukan berarti semuanya mengunggah, karena dibagi sudah menjadi berapa tadi 7 kelompok ya. Maka hanya perwakilan dari kelompok yang mengumpulkan. Jadi saya nanti akan melihat tidak perlu melihat semuanya, jadi cukup 7 file yang dikumpulkan. 7 file Microsoft Word, kemudian 7 file Microsoft PowerPoint. Ya, jadi nanti sudah pernah mengakses MMP? Sudah nyoba buka. Oke. Ya, melanjutkan sedikit dari Prof. Nardi ini tadi merujuk ya. Merujuk itu kita menuliskan referensi. Nah, ada pertanyaan ya. Apa saja yang boleh dirujuk? Yang ideal itu kalau Anda punya buku atau pinjam, entah itu fotokopi atau filenya saja, PDF-nya, silahkan dirujuk. Kemudian itu yang mungkin peringkat tertinggi, ada jurnal juga peringkat artikel dari jurnal. Kemudian untuk blog ini diusahakan, atau halaman web diusahakan Anda harus cross check dulu siapa yang menulis. Ya, jadi kalau beliau yang menulis itu adalah pakar di bidangnya, maka itu layak dikutip. Ya. Tapi kalau misalkan kurang layak, tidak terkenal, sebaiknya jangan. Satu contoh misalkan gini, sekarang banyak blog yang gratisan. Ya, jadi misalkan nama, kemudian WordPress.com atau blogspot.com itu adalah blog yang bisa dibuat sekitar 5 menit. Ya. Nah itu kurang layak untuk dijadikan referensi. Kemudian yang lain boleh ya. Kemudian kalau menulis kutipan dari buku itu ada aturannya siapa saja yang apa saja yang harus ditulis. Yang pertama nama, kemudian tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota terbitnya. Itu antara lain. Kalau web itu ada tambahan. Kalau tadi kan tahun terbit saja. Kalau web itu ada 2 yang harus dicantumkan. Pertama kali dia dipublish. Jadi satu contoh misalkan begini, Anda membaca sebuah artikel, di situ disebutkan kapan dia dipublish atau kapan dia dipublikasikan. Tahun 2020 misalkan. Itu data waktu yang pertama.
Yang kedua adalah kapan Anda mengakses. Kenapa? Karena Anda mengakses hari ini, kemudian ada yang orang lain mengakses besok, bisa jadi tulisan itu sudah hilang. Jadi kalau buku cukup satu, kapan dia terbit, kalau blog itu paling tidak ada 2 waktu yang ditulis. Kapan dia dipublikasikan, yang kedua adalah kapan dia diakses. Oke. Silakan kalau mau ada yang pertanyaan yang lain. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak Permisi, ada, silakan. Michael, betul. Mau nanya, Pak. Itu deadline yang hari Minggu itu berlaku untuk tugas 1 dan 2, Pak? Satu saja. Satu saja dulu. Satu saja ini kalau belum terbiasa dengan ritme belajar di perguruan tinggi, karena bukan mata kuliah ini saja loh ya. Besok ada mata kuliah lain, masing-masing memberikan tugas, kalau deadline sama nanti. Jadi cukup satu aja ya, tugas pertama. Oke, Pak. Terima kasih. Yang kedua nanti setelah mid semester ya, masih cukup lama. Oke. Jangan keburu lah, enggak. Ya. Semangat ini, Prof. Iya. Oke, mungkin ada yang lain. Ya, Gimana? ya enggak ada. Monggo Pak Edi, kalau nggak ada bisa diakhiri. Tadi yang kelompok-kelompoknya ya, jangan lupa nanti bisa mungkin disampaikan di itu ya, di LMS-nya, MMP-nya ya. Hingga siapa kelompoknya, anggotanya, kemudian bagaimana cara kerja Anda dalam menyelesaikan tugas ini, silahkan. Ya. Oke, monggo Pak Edi, bisa diakhiri. Jadi silahkan saya mengingatkan lagi untuk membentuk grup WA ya, kemudian undang saya. Baik, terima kasih Prof. Nadir, terima kasih seluruh mahasiswa yang hadir. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai sekian ya. Jadi kita akan ketemu lagi hari Senin depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya